Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Az-Zahra. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi alam semesta dan tata surya pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dan Ilmu Budaya Dasar. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu teori terbentuknya alam semesta dan tata surya. Alam semesta yang kita ketahui sekarang ini awal mulanya berasal dari gas yang berserakan secara teratur di angkasa, kemudian menjadi kabut atau menjadi kumpulan kosmos-kosmos. Dalam pengertian, alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos yaitu benda-benda yang berukuran kecil seperti atom, sel, elektron, dan benda-benda kecil lainnya. Adapun makrokosmos yaitu benda-benda yang berukuran besar seperti bintang, planet, dan matahari. Selain ini ada lagi menurut para ilmuwan, yaitu steady state theory. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta dimanapun selalu sama. Dalam teori ini dinyatakan bahwa tiap-tiap galaksi terbentuk, tumbuh, dan menjadi tua akhirnya mati. Yang kedua, Big Bang Theory. Teori ini dikembangkan oleh George Lemaitre. Teori ini menyatakan bahwa adanya massa yang sangat besar dan mempunyai massa jenis yang sangat kuat, karena adanya reaksi inti kemudian meledak dengan hebat. Kemudian tata surya. Tata surya atau solar system adalah sebuah sistem antariksa tempat matahari dan benda-benda langit. Semuanya saling terkait oleh gravitasi dan mengitari matahari, baik secara langsung ataupun tidak. Tata surya adalah sistem interaksi benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan juga benda-benda langit mengelilingi seperti planet-planet. Teori terbentuknya tata surya. Yang pertama, teori kabut atau nebula. Yang kedua, teori awan debu. Yang ketiga, teori planetesimal. Yang keempat, teori pasang surut. Yang kelima, teori kondensasi. Yang keenam, teori bintang kembar. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu bagian alam semesta dan tata surya, yang terdiri dari yang pertama galaksi, yang kedua matahari, yang ketiga planet Merkurius, yang keempat planet Venus, yang kelima bumi, yang keenam planet Mars, yang ketujuh Jupiter, yang kedelapan Saturnus, yang kesembilan planet Uranus, yang kesepuluh planet Neptunus, yang kesebelas planet Pluto, dan yang ke-12 planet Toida. Benda-benda langit terdiri dari yang pertama planet kerdil adalah planet kecil yang dipandang berbeda dengan planet-planet lain karena orbitnya tidak jelas, yaitu Foto, Ceres, dan Eris. Yang kedua, asteroid. Ialah antara planet dalam dan luar terdapat sabuk asteroid, yaitu ribuan planet kecil dan pecahan yang masih diperdebatkan asalnya. Yang ketiga, komet. Biasanya juga disebut bintang berekor. Komet terdiri atas kepala dan ekor-ekor komet. Sebenarnya merupakan bagian dari kepala komet yang terlempar keluar dari tempatnya karena gaya dorongan matahari. Yang keempat, bulan dan satelit. Juga termaksud benda yang ada di ruang angkasa. Bulan adalah satelit alami bumi. Yang kelima, meteor. Meteor adalah serpihan benda padat yang berterbangan tidak beraturan yang berasal dari serpihan asteroida. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah teori evolusi. Charles Darwin adalah orang yang mengemukakan teori evolusi. Sebagaimana yang diyakini dewasa ini, Darwin muda sangat takjub dengan beragam spesies makhluk hidup, terutama jenis-jenis burung finch di Kepulauan Galapagos. Ia menyayangkan bahwa variasi paruh pada burung-burung tersebut akibat adaptasi dari habitat. Ia menduga bahwa asal-usul kehidupan spesies berdasar pada adaptasi terhadap lingkungan. Ia menyatakan bahwa spesies makhluk hidup berasal dari nenek moyang sama dan menjadi berbeda satu sama lain akibat kondisi alam. Darwin menamakan proses ini sebagai evolusi berdasarkan seleksi alam dan mampu publikasikan tulisannya dalam buku The Origin of Species by Means of Natural Selection. Pembahasan yang keempat yaitu kebohongan teori evolusi. Sejak langkah awal teori evolusi telah gagal, hal ini didukung dengan sejumlah bukti sebagai berikut. Yang pertama, evolusionis tidak mampu menjelaskan proses pembentukan suatu protein pun. Yang kedua, evolusi hanya sebuah kepercayaan karena evolusion tidak mempunyai bukti satupun untuk cerita mereka. Yang ketiga, banyaknya spesies di bumi ini yang mirip satu sama lain. Dan yang keempat, ditemukannya fosil manusia Piltdown di mana tulang rahang yang mirip kera sedangkan gigi dan tengkoraknya mirip manusia di tahun 1912.
Mungkin itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.